Oke, mungkin dari kalian yang ingin menjadi seorang motovlogger harus tahu apa syarat-syaratnya. Aduh, astagfirullah. Anjing base euy. Mabal we, mabal, mabal. Oke cuy, gua bakal mabal. Wow. Goblok! Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel One Motovlog, si ganteng kalem yang gak ada obatnya, anjay. Oke, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya cuy. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun. Ya, saya minta sumbangan mengemis subscriber kepada para penonton, anjay. Goblok! Gaji banget dai. Oke, di vlog kali ini mungkin gua akan membahas cara bagaimana jadi seorang motovlogger. Mungkin dari kalian yang ingin membuat suara kuntul. Oke, mungkin dari kalian yang ingin menjadi seorang motovlogger harus tahu apa syarat-syaratnya. Aduh, astagfirullah. Anjing base euy. Oke, mungkin mantep. Oke, mungkin syarat-syaratnya itu yang pertama kalian harus niat. Kenapa niat yang pertama? Karena kalau tidak niat tidak mungkin menjadi seorang motovlogger gitu kan. Baca. Jadi awali suatu rencanamu dengan niat. Itu ya yang pertama. Yang pertama niat. Yang kedua, kalian harus bisa berbicara cuy. Karena jadi seorang motovlogger itu harus bisa berbicara cuy. Untuk merangkai kata, gak mungkin kan seorang motovlogger diam aja mulu gitu, ngedengerin suara angin. Tapi kalau misalkan motornya moge 600 cc, 250 cc yang atau 1000 cc gitu kan, yang knalpotnya enak didengar gitu kan, walaupun kalian gak berbicara, para penonton bisa mendengarkan suara knalpotnya gitu. Tapi kalau misalkan motornya beat seperti ini, mau ngedengerin apa cuy, knalpotnya juga standar gitu kan. Kuntul. Ya pandai-pandailah berbicara. Atau sebelum kalian pengen menjadi seorang motovlogger, setiap kalian berkendara atau setiap kalian mau bepergian, coba untuk berbicara gitu kan. Belajar berbicara. Dan gue juga sama sih, masih belajar. Kadang juga bingung gitu kan, mau ngomong apa lagi. Kadang banyak dipas, dijeda gitu. Pokoknya gitu dah. Seorang motovlogger pemula pasti kalian juga bakal mengalaminya cuy. Tapi kalau dengan seiringnya waktu, mungkin yang namanya nggak bisa berbicara, kalian pasti bisa cuy. Tapi kalau misalkan kalian orangnya pecicilan, gimana sih ya, orangnya cerewet, loba ngomong, udah cocok ya jadi seorang motovlogger. Karena orang cerewet itu pasti ada aja topik pembicaraannya cuy. Nah itu ya yang kedua. Yang kedua ternyata harus bisa berbicara. Yang ketiga, harus memiliki action cam. Ini ya, seorang motovlogger itu kan harus ada action cam, kamera gitu.
Kalau misalkan kalian belum punya atau belum mampu untuk membelinya, bisa juga dengan cara menggunakan handphone ya. Jadi kalian ngevlog menggunakan handphone, banyak kok tutorialnya cara menggunakan handphone atau jadi motovlogger cuma modal handphone gitu kan. Dan gua juga udah bikin tutorialnya cara pasang handphone di helmnya cuy. Silahkan klik link deskripsi yang ada di bawah aja ya. Dan untuk action cam recommend yang bagi pemula, saya saranin aja sih untuk membeli Xiaomi Yicam ya, karena yang bekasnya aja udah 650-an cuy di toko online ya, di Shopee ada, udah tinggal pakai aja sih, mountingnya udah ada, ya salah satunya kamera ya, tinggal pakai baterainya juga. Tapi kalau misalkan kalian budgetnya minim, bisa menggunakan action cam yang namanya B Pro ya, B Pro 5. Untuk harganya sendiri itu di kisaran 300 ribuan ke atas saja sih. Sama di marketplace juga banyak, ada yang 360 kalau nggak salah. Tapi yang harganya murah-murah begitu ya dari kualitas pengambilan gambarnya mungkin yang agak begitu jernih ya. Tapi kalau misalkan kalian ada budget full, disaranin aja beli GoPro sih ya, yang bagus GoPro Hero 4. Nah itu syarat yang berapa tadi, ketiga ya, syarat yang ketiga. Mabal cuy, gua bakal mabal. Wow. Goblok. Itu tadi syarat yang ketiga ya, harus ada action cam atau kamera, bisa menggunakan action cam atau kamera HP juga. Ya mungkin kelemahan dari kamera HP gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau ngevlog harus siap mentalnya cuy. Karena handphone itu kan lumayan kelihatan fisiknya, nggak sama seperti apa namanya action cam ya, kecil. Ya kalau pakai HP harus siap mental aja sih, pasti bakal banyak dilirik sama orang-orang. Lalu yang keempat, kalian harus memiliki motor cuy. Mau itu motor sport, motor gigian, motor matic, apapun motornya, yang penting bisa ngevlog atau bisa menjadi seorang motovlogger cuy. Pokoknya jangan minder ya kalau misalkan motornya matic, sama aing oge motornya matic cuy, belum di-upgrade. Iya. Kuntul. Tapi ya biasa aja sih. Apapun motornya, jadilah seorang motovlogger cuy. Yang penting yang pertama itu niat. Niat dulu harus oke ya. Dan yang kelima, harus melengkapi surat-surat cuy. Seperti SIM dan STNK ya, dan STNK-nya juga harus on pajak. Kalau misalkan punya SIM dan pajaknya off, ya sama aja ketilang.
Tapi kalau misalkan ngevlognya di perkampungan, bukan ke jalan-jalan seperti ini ya, karena jalan seperti ini rawan banyak polisi yang memeriksa kendaraan cuy. Jadi setiap mau ngevlog harus siap sedia bawa STNK dan SIM-nya cuy. Ya mungkin segitu 5 persyaratan jadi seorang motovlogger menurut One Motovlog, si ganteng kalem yang gak ada baca cuy. Jadi itu ya syaratnya 5. Ya mungkin ada tambahan dari kalian, tapi menurut gue sih cuma itu doang ya, 5. Yang pertama niat, yang kedua itu yang kedua Popeye. Kalau naon sih, goblok banget anjing. Ya mungkin segitu 5 persyaratan jadi seorang motovlogger menurut channel One Motovlog, si ganteng kalem yang gak ada obatnya cuy. Jadi silahkan kalian untuk melakukannya jikalau kalian ingin menjadi seorang motovlogger. Dan yang harus kalian pahami yaitu niat sih ya. Niat dulu pengen jadi seorang motovlogger tau. Kalau gak ada niat mau ngevlog juga males gitu kan. Tapi seorang tapi seorang motovlogger pemula awal-awal seperti aing ini ya pasti banyak halangan rintangannya cuy. Apa itu aja halangan dan rintangannya ya, penonton sedikit, subscriber sedikit gitu kan. Tapi kalau misalkan rezekinya kalian di situ, kan rezeki mah gak ada yang tahu ya kan. Siapa tahu aja sukses jadi seorang motovlogger, amin. Ya udah mungkin segitu dulu aja di vlog kali ini, membahas tentang 5 syarat menjadi seorang motovlog menurut channel One Motovlog, si ganteng kalem yang gak ada obatnya. Oke, sebelum di closing jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila kalian ada saran buat saya silahkan tulis ya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.